Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelle Wijaya dengan NRP 2051017. Di sini saya akan membahas audit atas persediaan. Sebelum kita membahas tentang audit atas persediaan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu persediaan. Di sini saya menyajikan pengertian persediaan berdasarkan PSAK nomor 14. Nah, jadi persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa atau aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut atau aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Nah, seperti yang kita ketahui, jenis-jenis persediaan itu bermacam-macam, tergantung jenis perusahaannya. Seperti pada perusahaan dagang itu, tentunya persediaannya adalah persediaan barang dagang. Dan jika di perusahaan manufaktur, tentunya ada bermacam-macam persediaan, seperti ada persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Kemudian juga terdapat persediaan konsinyasi, itu di mana kita menitipkan persediaan kita ke perusahaan lain, ataupun perusahaan lain menitipkan persediaannya ke perusahaan kita. Nah, jadi audit persediaan merupakan proses pengecekan atas barang yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas ini tentunya sangat krusial dalam bisnis untuk memastikan apakah sirkulasi barang sesuai dengan jumlah penjualan dan persediaan barang. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kompleksitas dari audit persediaan ini sendiri. Yang pertama adalah persediaan seringkali merupakan akun terbesar pada neraca. Tentunya ini berlaku pada perusahaan manufaktur maupun perusahaan dagang, di mana aktivitas utama dari perusahaan tersebut adalah menjual persediaan tersebut. Selanjutnya, yang kedua, ada persediaan seringkali berada pada lokasi yang berbeda. Di sini maksudnya persediaan itu kan kayak di perusahaan manufaktur contohnya, terdapat gudang untuk menyimpan bahan mentah, kemudian ada gudang untuk menyimpan barang setengah jadi, maupun gudang untuk menyimpan barang jadi, sehingga terdapat beberapa lokasi yang berbeda. Yang ketiga, ada seringkali sulit bagi auditor untuk mengamati dan menilai item persediaan yang berbeda. Contohnya seperti perhiasan, bahan kimia, dan suku cadang elektronik. Selanjutnya yang keempat yaitu penilaian persediaan sulit apabila estimasi keusangan persediaan merupakan hal yang penting dan apabila biaya manufaktur harus dialokasikan ke persediaan. Dan yang terakhir yaitu terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang dapat diterima. Dan beberapa organisasi pun mungkin ingin menggunakan metode penilaian yang berbeda untuk berbagai bagian persediaan, tetapi tentunya yang dapat diterima oleh standar akuntansi yang berlaku umum. Selanjutnya ada tujuan utama dari pemeriksaan persediaan. Nah, yang pertama ada memahami internal kontrol. Dengan melakukan audit persediaan, kita dapat mengetahui apakah internal kontrol perusahaan tersebut sudah efektif atau belum, terutama dalam akun persediaan. Jika internal kontrolnya kurang efektif, maka cenderung rawan terjadinya kecurangan-kecurangan. Kemudian yang kedua yaitu eksistensi persediaan. Di sini kita ingin mengetahui apakah persediaan itu secara fisik memang benar-benar ada. Kemudian yang ketiga ada metode penilaian sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, metode penilaian ini bisa bermacam-macam tergantung apa yang digunakan oleh perusahaan. Seperti ada metode average, metode FIFO, maupun metode LIFO. Yang keempat yaitu memeriksa sistem pencatatan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Di sini juga setiap perusahaan tentunya akan melakukan sistem pencatatan yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, sistem pencatatan itu ada dua macam, yaitu sistem pencatatan periodik maupun perpetual. Tetapi yang biasa digunakan oleh perusahaan itu adalah sistem pencatatan perpetual. Karena dengan sistem pencatatan ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan secara real time. Kemudian yang kelima, ada memeriksa barang defektif.
Defektif itu adalah barang yang cacat ataupun rusak. Kemudian ada slow moving. Slow moving ini tuh di mana pergerakan barangnya itu lambat. Jadi barangnya ini sulit untuk terjual. Sehingga perputaran barangnya itu kurang lancar. Dan yang terakhir ini ada barang yang obsolescence. Nah, kalau ini tuh adalah barang yang usang. Kemudian memeriksa persediaan yang dijaminkan. Selanjutnya ada memeriksa purchase atau sales commitment. Di sini kita dapat melihat apakah ada perjanjian-perjanjian terkait pembelian maupun penjualan. Kemudian yang terakhir adalah memeriksa penyajian di neraca. Apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Selanjutnya ada pengujian rincian saldo. Untuk persediaan itu terdiri dari menilai materialitas dan risiko inheren dari persediaan. Seperti yang kita ketahui, risiko inheren adalah risiko bawaan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada menilai risiko pengendalian untuk beberapa siklus. Yang ketiga adalah merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analitis untuk beberapa siklus. Yang keempat, merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk saldo persediaan. Yang kelima, merancang pengujian rincian saldo persediaan untuk memenuhi tujuan-tujuan audit yang spesifik. Nah, tujuan audit yang spesifik ini tuh seperti prosedur auditnya gimana, kemudian besar sampelnya berapa, kemudian item yang dipilihnya itu apa aja, dan penetapan waktu untuk dilakukannya audit. Selanjutnya ada tahapan prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan atas akun persediaan. Yang pertama itu adalah pemahaman bisnis klien. Tentunya sebagai seorang auditor, sebelum melakukan audit harus memahami dulu jenis perusahaan kliennya itu tuh seperti apa. Nah, untuk memahami aspek-aspek unik dari bisnis dan jenis usaha, seperti faktor musiman dan siklus, sifat dari keuangan, metode dan kebijaksanaan penjualan, kondisi persaingan usaha, bahan baku dan sumbernya, tenaga kerja dan fasilitas pabrik yang berkaitan dengan kebijaksanaan operasi perusahaan, serta karakteristik sistem informasi metode costing. Nah, pemahaman ini memungkinkan auditor untuk mencapai kesimpulan mengenai aspek-aspek laporan keuangan sehubungan dengan persediaan. Yang kedua yaitu penilaian pengendalian intern. Nah, tujuan pengendalian internal atas persediaan adalah untuk meyakinkan bahwa adanya pengendalian yang memadai terhadap mutasi persediaan. Kemudian, semua transaksi persediaan telah dicatat dan diklasifikasikan dengan tepat. Yang ketiga ada penghitungan fisik persediaan telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang keempat ada harga perolehan persediaan telah ditentukan dengan tepat. Dan yang terakhir yang kelima yaitu penyesuaian atas persediaan yang bergerak lambat, slow moving, usang, dan rusak telah dilakukan dengan tepat. Dan yang ketiga adalah pengujian substantif. Tujuan utama dari pengujian substantif terhadap persediaan adalah untuk memberikan bukti nyata dari keberadaan dan penilaian persediaan. Pengujian ini meliputi observasi dan pengujian perhitungan fisik atau stock taking, pengujian ringkasan, dan pengujian harga. Nah, observasi dan pengujian fisik persediaan. Observasi perhitungan fisik merupakan prosedur pemeriksaan yang umum. Keikutsertaan auditor pemeriksa dalam perhitungan fisik dan observasinya akan memberikan kepuasan dalam menilai metode perhitungan fisik yang dilakukan dan ketaatan perusahaan atas penyajian kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Apabila auditor tidak dapat melakukan observasi atas perhitungan
fisik persediaan karena adanya pembatasan pemeriksaan, maka auditor itu dapat memberikan pendapatan dengan kualifikasi atau tidak memberikan pendapatnya sama sekali atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Selanjutnya ada beberapa metode penghitungan fisik persediaan. Yang pertama adalah penghitungan fisik secara menyeluruh yang dilaksanakan setahun sekali pada tanggal neraca atau pada tanggal tertentu yang dihadiri auditor. Kemudian yang kedua yaitu penghitungan berkelanjutan yang dilakukan atas seluruh persediaan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dan yang ketiga adalah penghitungan ulang atas semua seksi yang terbesar dengan menghitung sekurang-kurangnya dalam setahun untuk seksi-seksi lainnya. Selanjutnya, Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) SA Seksi 331 mengenai sediaan mengatur mengenai penghitungan fisik persediaan yang dilakukan oleh auditor. Nah, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh auditor dalam penghitungan fisik persediaan. Yaitu yang pertama, selama penghitungan fisik persediaan, auditor itu harus memastikan bahwa pengendalian atas prosedur pemasukan dan pengeluaran barang atau pergerakan intern barang selama penghitungan berlangsung telah diikuti sebagaimana mestinya untuk menilai kecermatan pisah batas atau cut-off yang telah dilakukan. Yang kedua, auditor harus memperhatikan kemungkinan adanya barang konsinyasi atau titipan yang bukan menjadi milik perusahaan, barang jaminan, dan barang-barang lainnya. Dan yang ketiga adalah kemungkinan adanya persediaan yang tidak berada dalam pengawasan perusahaan. Misalnya barang yang berada di lokasi gudang umum, barang yang dipegang oleh penjualan, barang konsinyasi, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, auditor harus memastikan bahwa persediaan dalam perjalanan benar-benar belum diterima sampai pada saat penghitungan fisik persediaan berlangsung, sehingga tidak adanya perbedaan pencatatan dan perhitungan. Jika perhitungan fisik persediaan dilakukan setelah tanggal neraca, auditor harus melakukan tarik mundur atau drawback hasil perhitungan fisik persediaan ke saldo tanggal neraca. Nah, prosedur ini terutama diperlukan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pencatatan saldo persediaan pada tanggal neraca telah sesuai dengan persediaan fisik yang ada di gudang. Selanjutnya ada pengujian atas penentuan harga pokok persediaan. Nah, harga pokok persediaan umumnya ditentukan dengan metode average atau rata-rata, kemudian metode FIFO, yaitu first in dan first out, maupun metode LIFO. Nah, dalam melakukan pemeriksaan atas akun persediaan, auditor harus melakukan pengujian untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa metode yang digunakan dalam menilai persediaan telah sesuai dengan kebijakan akuntansi dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada prosedur audit persediaan. Nah, di sini saya menyajikan tabel yang di sebelah kanan itu ada asersi ataupun audit objektif terhadap akun. Nah, selanjutnya kita akan membahas prosedur audit persediaan. Di sini saya menyajikan tabel tujuan audit saldo akun transaksi terhadap persediaan. Jadi apa aja yang harus dilakukan untuk memeriksa tentang existence dan occurrence. Yang pertama itu adalah melakukan konfirmasi atas persediaan konsinyasi atau barang titipan ataupun barang-barang yang ditempatkan di lokasi luar perusahaan. Kemudian mengamati perhitungan fisik persediaan atau yang biasa dikenal dengan melakukan stok opnam. Nah, kalau eksistensi itu berkaitan dengan akun neraca, sedangkan occurrence itu berkaitan dengan akun laba rugi. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai completeness. Nah, completeness ini itu menunjukkan bahwa jangan sampai ada persediaan yang tidak dicatat.
Nah, untuk itu, untuk menghindari isu tersebut, kita harus melakukan pengujian perhitungan nilai persediaan dan bandingkan dengan perhitungan atau rincian klien. Kemudian menanyakan apakah ada persediaan yang dikonsinyasikan. Karena bisa saja perhitungan dengan perhitungan fisiknya, pencatatan dengan perhitungan fisiknya. Nah, yang kedua itu yaitu completeness. Completeness ini tuh membahas bahwa persediaan yang ada itu harus sudah dicatat. Jadi tidak bakal ada kekurangan dalam penyajiannya. Nah, untuk itu kita harus melakukan pengujian perhitungan nilai persediaan, kemudian dibandingkan dengan perhitungan atau rincian klien. Sehingga kita dapat mengetahui cocok nggak nih si perhitungan fisiknya dengan catatan yang dilakukan oleh klien. Kemudian menanyakan apakah ada persediaan yang dikonsinyasikan. Karena kita bisa mengetahui bahwa ada barang yang tidak ada di persediaan tersebut, karena barang tersebut sedang dititipkan di perusahaan yang lainnya. Kemudian melakukan prosedur analisis. Nah, prosedur analisis ini tuh membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada menghitung kelengkapan semua kartu perhitungan fisik yang ditempel di persediaan dan daftar hasil perhitungan fisik persediaan atau count sheet. Selanjutnya ada tujuan audit saldo akun, presentation, and disclosure. Nah, kita dapat melakukan dengan menelaah penyajian persediaan apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian menanyakan apakah ada persediaan yang dijaminkan atau digadaikan. Kemudian kita juga dapat menelaah perjanjian perikatan pembeliannya itu seperti apa antara perusahaan kita terhadap perusahaan yang lain. Selanjutnya adalah valuation. Nah, untuk memastikan tentang valuation ini, kita dapat melakukan perhitungan ulang penjualan dan perkalian rekapitulasi persediaan. Kemudian kita juga dapat merekonsiliasi rekapitulasi kartu persediaan ke buku besarnya. Kemudian menguji metode penghitungan nilai persediaan. Kemudian menentukan apakah persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah dari harga perolehan atau harga pasar. Karena tentunya jika ada perbedaan antara harga perolehan atau harga pasar, dalam penyajian itu dapat terjadi overstated ataupun understated. Kemudian memeriksa kualitas persediaan itu seperti apa. Dan yang terakhir menguji apakah terdapat persediaan yang usang, rusak, ataupun ketinggalan mode. Selanjutnya ada right and obligation. Nah, right and obligation ini tuh ingin memastikan bahwa apakah benar nggak sih si persediaan ini tuh benar-benar milik perusahaan. Nah, dengan cara menelaah prosedur pisah batas, penjualan, retur penjualan, pembelian, dan retur pembelian. Nah, prosedur audit atas persediaan pun dapat dilakukan yang pertama itu dengan cara stock opnam. Nah, stock opnam ini dilakukan terutama untuk persediaan yang berada di gudang perusahaan. Untuk barang consignment atau konsinyasi out dan barang-barangnya yang tersimpan di public warehouse jika jumlahnya material harus dilakukan stock opnam. Nah, stock opnam ini bisa dilakukan pada akhir tahun atau beberapa waktu sebelum dan sesudah akhir tahun. Yang kedua yaitu lakukan observasi atas stok opnam dengan cara cek final inventory list atau inventory compilation dan lakukan prosedur pemeriksaan untuk beberapa hal, yaitu dengan cara cek mathematical accuracy, penjumlahan dan perkalian, kemudian cocokkan quantity per book dengan kartu stok persediaan, yang ketiga yaitu cocokkan quantity per count dengan count sheet kita, auditor, kemudian cocokkan total value dengan buku besar persediaan, dan yang kelima adalah kirimkan konfirmasi untuk persediaan consignment out. Nah, di sini saya menyajikan contoh cara mengeceknya. Di sini ada inventory list-nya.
Di sini ada contoh barang-barangnya, kemudian di sini ada kuantitasnya, dan di sini ada harga per kuantitas, di sini ada totalnya. Nah, untuk cek mathematical accuracy, kita dapat mengecek penjumlahan total ini ke bawah, apakah sudah benar semua. Kemudian kita juga bisa mengecek per unit dikali dengan harga per unit, apakah benar segini. Kemudian cocokkan quantity per book dengan stock card. Di sini tuh quantity per book yang dimaksud adalah di sini, yang amount per unit ini. Nah, dicocokkan dengan kartu persediaan, apakah telah cocok atau tidak. Kemudian cocokkan quantity per count dengan count sheet auditor. Nah, biasanya perusahaan itu telah melakukan perhitungan pencatatan sendiri. Kemudian auditor juga melakukan perhitungan pencatatan juga. Nah, yang ketiga yaitu mencocokkan quantity per count dengan count sheet auditor. Nah, biasanya ini perusahaan itu telah melakukan pencatatan terhadap perhitungan persediaan yang ada di gudang sendiri, kemudian dicocokkan dengan pencatatan temuan auditor, apakah telah cocok ataupun belum. Kemudian ada uji nilai persediaan. Uji nilai persediaan ini tuh dapat dilakukan dengan mengetahui metode yang digunakan oleh perusahaan, apakah menggunakan metode average, menggunakan metode LIFO, ataupun FIFO. Nah, seperti di sini itu kan ada satu jenis barang, tetapi kuantitasnya itu tuh dipisah-pisah serta harganya itu berbeda-beda karena mungkin ada penaikan harga. Nah, dengan melakukan uji nilai persediaan ini, kita dapat mengetahui secara detail ini tuh menggunakan metode FIFO ataupun LIFO ataupun average. Jadi kita bisa tahu nih, ini nggak bisa digabungin perhitungannya, harus dipisah seperti ini. Kemudian cocokkan total value dengan general ledger. Kita bisa mencocokkan angka ini dengan angka yang ada di dalam general ledger. Nah, jika sudah sesuai dengan stock card, dapat dikasih tanda seperti ini. Dan jika telah sesuai dengan count sheet auditor, dapat dikasih tanda seperti ini. Dan juga jika telah dilakukan nilai persediaan sudah diuji, bisa dikasih tanda segitiga. Tapi di contoh ini tidak ada. Nah, yang inventory list tadi itu juga bisa dilakukan untuk melakukan konfirmasi terkait persediaan consignment out-nya. Nah, bisa jadi di sini tuh ada tambahan informasi lain terkait apakah telah dilakukan pengujian terhadap barang consignment. Kemudian nanti juga bisa dikasih tanda di sini. Selanjutnya ada lakukan peninjauan ulang terhadap konsep persediaan. Dengan cara periksa unit price dari persediaannya, terus periksa ada tidaknya barang-barangnya rusak, dipakai, ataupun hilang. Kemudian periksa cut-off penjualan dan cut-off pembelian. Nah, seperti yang kita ketahui juga, cut-off itu kan pisah batas antara tanggal akhir dari neraca dengan tanggal awal periode baru. Jangan sampai ada persediaan yang terjadi di sebelum akhir periode, tetapi baru dikirimnya itu tuh pas awal periode, sehingga tidak sinkron gitu. Kemudian lakukan rekonsiliasi jika stok opname dilakukan beberapa waktu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Nah, kemudian yang keempat itu membuat laporan hasil akhir stok opname. Buat kesimpulan dari hasil pemeriksaan persediaan, dan buat usulan adjustment jika diperlukan. Nah, adjustment ini tuh diperlukan apabila terjadi selisih. Nah, ini saya sajikan juga laporan stok opname barang. Di sini ada tanggalnya kapan, kemudian kode barangnya apa, nama barangnya apa, stoknya ada berapa yang tercatatnya, dan setelah melakukan stok opname, ternyata stok nyatanya itu jumlahnya itu segini. Berarti ada selisih. Nah, jadi harus dikasih juga keterangannya, kemudian auditor juga harus mengetahui kenapa bisa terjadi selisih ini. Apakah ada kecurangan kah? Kemudian
ada barangnya sedang diperbaiki atau hilang, seperti itu. Kemudian melakukan adjustment persediaan. Lakukan penyesuaian persediaan dari usulan yang diajukan dan tentukan kebijakan penyesuaian persediaan dari hasil stok opnam yang akan dilakukan. Yang keenam yaitu periksa laporan keuangan, yaitu kita harus mengecek apakah penyajian persediaan laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau yang umum dikenal dengan standar akuntansi keuangan. Nah, berikut juga saya memasukkan berita acara pemeriksaan fisik persediaan. Ini saya mengambil contoh dari yang punya Pak Marisi. Jadi, setelah melakukan stok opnam juga, kita dapat mengeluarkan ataupun membuat berita acara pemeriksaan fisik persediaan. Nah, di sini tuh fungsinya untuk memberikan keterangan terkait hasil dari stok opnamnya. Nah, di sini ada dilakukan yang di mana, kemudian ada kalimat dalam rangka audit atas laporan keuangan PT ABC yang berakhir per 30 Desember 2000 X, kami telah melakukan pemeriksaan fisik persediaan mesin Y dan X dengan hasil sebagai berikut. Nah, kita tuh dapat tahu ini tuh melakukan stok opnam itu di mana, karena di sini ada lokasinya, kemudian kapan, tanggalnya. Nah, saya juga mau menginformasikan bahwa tanggal stok opnamnya ini tuh bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah tanggal neraca. Tetapi, apabila stok opnam dilakukan setelah tanggal neraca, misalnya ini tanggal 5 Januari dilakukannya, otomatis auditor tuh harus mengetahui mutasi persediaan selama tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, selanjutnya ini saya menyajikan berita acara pemeriksaan fisik persediaan. Nah, jadi setelah kita melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan, kita dapat membuat berita acara ini untuk mengetahui lokasi di mana pemeriksaan fisik itu terjadi, kemudian tanggalnya kapan, kemudian jam berapa, dan bagaimana hasil atas pemeriksaan fisik tersebut. Di sini dijelaskan bahwa lokasinya ini di gudang mesin di Jalan Mojopati di Jakarta pada tanggal 3 Januari pukul 8.45 waktu Indonesia Barat. Nah, hasilnya itu ini, tidak ada selisih. Nah, jika ada selisih, maka harus dilakukan adjustment. Kemudian auditor juga harus menyelidiki kenapa bisa terjadi ada selisih ini. Dan jika tidak ada selisih, maka di sini dapat diberikan pernyataan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang kami lakukan, kami tidak menemukan adanya selisih antara kuantitas yang tercatat pada kartu persediaan dan perhitungan. Dan juga saya ingin memberitahu bahwa jika pemeriksaan fisik persediaan ini dilakukan pada tanggal setelah neraca, maka auditor pun harus mengecek mutasi persediaan dari tanggal 1 sampai tanggal pemeriksaan fisik tersebut dilakukan. Kemudian di berita acara ini juga dapat diberikan keterangan diperiksa oleh siapa, yaitu staf gudangnya, dan kemudian disaksikan oleh auditor dari KAP yang bersangkutan. Nah, ada ciri-ciri internal kontrol yang baik. Yang pertama yaitu adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian pembelian, penerimaan barang, gudang, akuntansi, dan keuangan. Tentunya dengan adanya pemisahan tugas ini tuh dapat menurunkan risiko terjadinya kecurangan. Yang kedua yaitu menggunakan formulir-formulir bernomor urut tercetak seperti purchase requisition, purchase order, dan delivery order. Kemudian tersedia sistem otorisasi yang baik dan menggunakan anggaran budget. Kesimpulannya adalah dengan melakukan audit persediaan, maka perusahaan mampu untuk mengurangi risiko terjadinya selisih, kehilangan, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan, dan memastikan bahwa prosedur yang dilakukan telah dilakukan dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih.